Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, chapter yang paling terbarunya minggu depan, yaitu chapter 293. Namun seperti biasanya ya, karena video ini adalah spoiler, dan manga yang legalnya baru akan terbit pada hari Rabu minggu depannya, maka jangan heran jika semua gambarnya akan buram, karena dari sananya memang begitu. Dimana secara garis besar, semua isi video terbaru pada hari ini nantinya akan menceritakan kepada kita tentang proses terciptanya gol yang ketiga. Nah, berdasarkan hal itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran, di manakah yang sekarang keluar sebagai pemenangnya, dan juga siapakah pemain yang berhasil mencetak gol terakhir, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat setelah pola serangan balik dari tim PSG yang kemarin baru saja mau dimulai oleh Charles Chevalier, ternyata sudah berhasil digagalkan oleh Kunigami dengan cara mengorbankan kepalanya sendiri untuk dapat bisa memblokir tendangan jarak jauh dari Charles. Maka di saat yang bersamaan itulah, bola pun kini seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan, yaitu menuju ke sisi tengah lapangan, tempat di mana 3 orang pemain terkuat dari pertandingan ini sekarang mereka sedang berada, yaitu Isai Goichi, Michael Kaiser, dan juga Ito Shirin. Tapi sepertinya karena perputaran bola itu terlalu kencang ketika masih berada di udara, maka arah dari bola itu kini otomatis langsung menjadi berbelok menuju ke arah sisi sebelah kanan mereka, atau lebih tepatnya menuju ke arah belakang mereka bertiga. Dimana pada posisi itulah kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa seorang pemain paling tidak berguna dari tim Basar Munchen, yaitu Alexis Ness, sekarang dia pun sedang berdiri dengan sangat bebas tanpa ada satupun orang yang berniat untuk bisa menjaganya. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya dan juga melihat bola itu sudah datang menuju ke arah Ness, maka di momen yang sama itu Ness pun langsung bertanya seperti ini menuju kepada dirinya sendiri. Hah? Kenapa bolanya malah datang ke arahku? Apakah mungkin ini adalah keberuntungan bagi diriku? Atau apakah ini yang dimaksud dengan keberuntungan ketika kita sedang berdiri di dalam lapangan? Lalu, setelah bola itu sudah bisa mendarat tepat di kaki dari Ness, maka Kaiser yang sekarang sedang dijaga dengan sangat ketat oleh Ryu Sessino, akhirnya dia pun mulai berkata di dalam hatinya, "Oi, babi sialan, ayo cepat lihat aku dan juga ayo cepat oper bola itu kepadaku. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk dapat mencetak gol yang ketiga, sekaligus untuk bisa membawa pulang kemenangan bagi tim Jerman." Tapi sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Alexis Ness. Karena pada halaman yang berikutnya, kepribadian dari Alexis Ness sekarang tiba-tiba saja langsung menjadi terpecah menjadi 2 bagian, yaitu Alexis Ness dengan mata warna putih, atau sekarang bisa kita sebut saja dia sebagai Ness yang pertama, dan juga Alexis Ness dengan warna mata yang semuanya berwarna hitam, atau mari kita sebut saja dia adalah Ness yang kedua. Dimana di dalam praktiknya, Ness yang pertama pun sebenarnya sudah berniat untuk dapat kembali mengoper bola yang ada di kakinya tepat menuju kepada Kaiser. Karena jauh di dalam lubuk hatinya itu, Ness pun sama sekali tidak pernah bisa melupakan sebuah hubungan persahabatan dari mereka berdua sejak mereka pertama kali bertemu. Sedangkan di sisi lainnya, Ness yang kedua atau Ness dengan warna mata hitam, kini dia pun justru malah muncul sambil berkata seperti ini kepada kita. "Bodoh, hentikan semua pikiranmu itu. Dengar, kita tidak pernah bisa berkembang menjadi jauh lebih hebat daripada sekarang, karena selama ini kita selalu berusaha untuk dapat bisa melayani hidup dari Michael Kaiser tanpa sedikit pun peduli dengan hidup dari kita sendiri. Gara-gara itulah kita pun selalu saja berusaha untuk dapat menyesuaikan kemampuan kita dengan kemampuan dari Michael Kaiser. Masalahnya, Kaiser bukanlah seorang pemain yang jenius. Jadi, tingkat perkembangan dari Kaiser kadang bisa berhenti di tengah jalan. Sedangkan, kita adalah pemain yang jenius. Dimana, jika dirimu mau sedikit saja egois dan juga mau peduli dengan hidupmu sendiri, maka secara tidak langsung, kita pun jadi bisa berkembang menjadi jauh lebih hebat daripada sekarang. Berdasarkan hal itu, maka sekarang aku pun akan mencoba sebuah teknik umpan jarak jauh baru yang sangatlah mustahil sekali untuk bisa dicapai bahkan bagi seorang Michael Kaiser. Yang artinya, mulai dari sekarang, mari kita menjadi pemain yang baru dengan menggunakan ego yang baru juga.
yaitu menjadi seorang pengumpan atau menjadi seorang playmaker bagi siapapun striker yang memiliki kemampuan mencetak gol paling hebat. Intinya, ego baru dari Alexis Ness mirip seperti ego dari Hiorio, yaitu dia akan mengumpan kemanapun, tidak peduli siapapun orangnya, yang penting dia bisa mencetak gol. Di momen inilah, Ness nomor 1 atau Ness dengan warna mata putih awalnya sempat melihat bahwa orang yang akan diberikan umpan oleh dirinya, dia adalah Michael Kaiser. Berdasarkan hal tersebut, Ness warna hitam pun akhirnya mulai menendang bola itu dengan sangat kencang, tepat menuju ke arah kosong yang kebetulan di sana sama sekali tidak ada orang. Menyaksikan semua itu di depan matanya, semua orang yang ada di dalam lapangan ini otomatis langsung menjadi sangat kaget. Karena menurut mereka semua, Ness pun sekarang sebenarnya sudah gila. Mengingat dia pun malah memilih untuk dapat menendang bola itu dengan sangat kencang menuju ke arah yang kosong, bukan menuju ke arah gawang. Tapi sepertinya Kaiser, Itoshirin dan juga Karasutab itu ternyata sekarang sudah sadar bahwa sebenarnya Ness bukan melakukan sebuah syuting atau Ness bukan melakukan sebuah tembakan langsung. Tapi Ness pun justru malah melakukan sebuah teknik umpan mendatar yang sangat kencang yang disebut dengan teknik umpan drive pass. Lalu di saat yang bersamaan itu, bayangan dari Michael Kaiser yang sebelumnya sudah dilihat oleh Ness dengan warna mata putih, kini seketika langsung berubah menjadi kemunculan dari Isagi Oichi yang kebetulan saat itu sedang berlari dengan bebas menggunakan kecepatan penuhnya. Gara-gara itulah Ness mata putih pun akhirnya kini langsung menjadi terkejut dan juga dia pun mulai bertanya seperti ini kepada dirinya sendiri. Hah? Isagi Oichi? Kenapa dia ada di sana? Seharusnya aku tadi sudah memilih untuk dapat bisa mengoper bola ini menuju kepada Michael Kaiser. Dengan begini, maka apakah mungkin aku tanpa sadar telah mengoper bola itu kepada Isagi karena aku lebih memilih egoku sendiri daripada Michael Kaiser? Jika memang benar begitu, maka kemungkinan besar ini adalah umpan terbaik yang pernah aku lakukan selama diriku bermain sepak bola. Yap, wajar saja Ness mata putih sekarang terlihat kebingungan sendiri. Karena faktanya, ketika tadi Ness mengoper bola yang ada di kakinya, orang yang sudah mengambil kesadarannya itu adalah Ness dengan warna mata hitam. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda, kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang para pemain lainnya. Di mana pada momen itu, satu persatu dari mereka kini mulai terlihat sangat terkejut. Karena kenyataannya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Alexis Ness justru malah nekat untuk dapat bisa memilih Isagi Oichi daripada memilih Kaiser. Bahkan, Kaiser pun sekarang langsung menjadi tantrum. Serta masih pada halaman yang sama ini, Kaiser pun langsung marah kepada Alexis Ness dengan cara berteriak sangat kencang sekali kepadanya, mirip seperti pada gambar ini. Lebih parahnya lagi, muka dari Ness berwarna putih ini sekarang malah terlihat sangat kecewa dan juga terlihat sangat panik. Karena dia sendiri sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan mengoper bola itu kepada Isagi. Menariknya, tepat setelah bola itu sudah ditendang menuju ke arah Isagi Oichi, dan juga tepat setelah semua orang sekarang sudah pasrah, karena tidak ada satupun pemain yang dapat mengejar kecepatan berlari dan juga kecepatan respon dari Isagi Oichi. Ternyata pada halaman yang berikutnya itu, Rin pun sekarang masih berusaha untuk dapat bisa bergerak demi dapat mengejar Isagi sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Sialan, bahkan setelah aku berevolusi berkali-kali, Isagi sekarang masih saja bisa berkembang jauh lebih hebat daripada aku. Entah kenapa, dia selalu bisa mengulangi semua proses terciptanya gol yang telah dilakukan sebelumnya. Dimana dengan karismanya itu, Isagi berhasil membuat orang lain supaya mau melayaninya dan juga supaya mereka mau mengoper bola itu kepada Isagi. Lebih hebatnya lagi, Isagi pun bisa melakukan semua itu tanpa sedikit pun berbicara kepada teman-temannya dan juga tanpa sedikit pun berusaha untuk dapat memaksa mereka. Yang artinya, semua orang di dalam tim Basar Munchen ini sekarang sudah bersedia untuk dapat bisa melakukan apapun demi membantu Isagi meraih kemenangan. Kemudian, setelah mendengarkan semua pujian dari Toshirin itu menuju kepada Isagi Oichi, maka pada halaman yang terakhirnya, Isagi pun tanpa pikir panjang, kini seketika langsung bergerak untuk dapat menerima umpan jarak jauh dari Alexis Ness itu. Lalu dengan gerakan seperti ini, Isagi pun segera mengeluarkan teknik tendangan supernya mirip seperti gol yang pertamanya kemarin, yaitu sebuah teknik tendangan super dengan nama Two Barrel Shot menggunakan kekuatan kaki kanannya.
Sampai pada momen yang sama tersebut, bola pun bisa melesat dengan sangat kencang, tepat menuju ke arah gawang dari tim PSG. Sehingga gol yang terakhir, sekaligus gol penentuan dari pertandingan ini, sekarang akhirnya berhasil tercipta melalui permainan kombinasi dari Isagi Oichi. Dengan begini, maka secara otomatis, skor pun kini seketika langsung berubah menjadi 3-2 untuk kemenangan bagi tim Basar Muncan. Wow, menarik banget ya! Nah, itulah semua isi bocoran cerita singkat dari chapter terbarunya minggu depan. Namun, karena ini adalah chapter yang sangat penting, sekaligus chapter penentuan, maka video ini pun akan kami bahas lagi pada hari Rabu nanti setelah chapter yang legal sudah keluar. Supaya gambar dari proses terciptanya gol di chapter ini semuanya bisa ditampilkan di layar tanpa perlu ada sensor sama sekali. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!